Woi. Udah mulai syuting ya? Lupa gue saking enaknya di sini. Halo mobil lovers, ketemu lagi di channel YouTube mobil123.com. Gue sekarang sedang berada di kabin sebuah mobil yang sangat mewah, fiturnya juga berlimpah, apalagi kalau lu udah ngedenger harganya nanti. Mobilnya apa, speknya gimana, daftar fiturnya apa aja, tonton terus channel YouTube ini ya. Wuling dari masuk dan jualan di Indonesia sejak tahun 2017 kemarin nggak henti-hentinya memberikan kejutan bagi konsumen di negara ini. Termaksud untuk model yang akan kita review sekarang, MPV yang akan kita review sekarang, yaitu Wuling Cortez Type S. Modelnya ada di sini. Yang ada di samping gue sekarang ini adalah Wuling Cortez CT Type S. Peluncurannya terjadi sekitar bulan Juli 2020 dan ini adalah varian terendah dari medium MPV Cortez. Tapi walaupun varian terendah, fitur-fiturnya jangan dianggap enteng. Harganya juga sangat menggiurkan. Kenapa? Karena ini adalah medium MPV yang di kelasnya itu harganya 300 sampai 400 jutaan. Tapi ini harganya setara atau bahkan lebih rendah daripada low MPV, yaitu 209 sampai 233 juta. Jadi ini adalah mobil MPV kelas 300-400 jutaan dengan fitur-fitur di kelas itu, tapi harganya 200-an juta rupiah. Gila kan? Kita akan bahas lebih mendalam karena first impression-nya sudah mobil123.com adakan beberapa waktu yang lalu. Kalian bisa ngelihat mungkin di bagian sebelah sini ya untuk linknya. Dan saat ini kita akan mengadakan review test drive. Kita akan ngebahas lebih dalam mengenai MPV terbaru di Indonesia. Seperti yang gue bilang barusan, ini adalah medium MPV dengan harga low MPV. Kita di sini akan ngulas juga, kita akan bahas bersama-sama juga mengenai apa aja sih yang didapat dari Wuling Cortez CT Type S ini yang tidak ada di low MPV. Padahal harganya tuh setara gitu, sebanding. Pertama, sebelum kita lebih jauh mengulas yang lain, kita akan ke dimensinya dulu. Ya, mungkin lu semua udah pada tahu ya, kalau dimensinya dari mobil-mobil di medium MPV jelas lebih besar daripada mobil-mobil di low MPV. Begitu juga dengan Wuling Cortez CT Type S. Dimensinya ini sekarang jadi paling bongsor di antara low MPV yang lain. Sebagai gambaran aja, panjang dari Wuling Cortez CT Type S ini nggak berubah dibandingkan dengan varian-varian di atasnya, yaitu Type C dan Type L. Kalau untuk panjangnya, Wuling Cortez CT Type S terbentang sepanjang 4.870 mm. Lebarnya adalah 1.816 mm. Wheelbase-nya sendiri adalah 2.750 mm. Jadi dengan dimensi yang ada, kelegaan kabinnya jelas lebih unggul dibandingkan dengan low MPV yang lain. Setelah bahas soal dimensi, kita akan refresh sedikit soal eksteriornya, desain luar dari Wuling Cortez CT Type S. Perbedaan dari varian ini dengan varian-varian di atasnya bisa dikatakan minimalis banget. Contohnya dari sisi depan, bentuk dan desain grillnya masih sama, masih kisi-kisi heksagonal dengan warna hitam glossy. Terus ada dua garis horizontal yang melintang dan di tengah-tengahnya ada logo Wuling warna merah.
Perbedaannya kalau dari sisi grill hanya warna dari dua garis melintang ini. Kalau misalnya di varian-varian di atasnya warnanya adalah chrome, ini warnanya silver. Terus abis itu desain lampu masih sama persis. Demikian juga dengan lampu di dalamnya. Untuk lampu utama masih halogen proyektor dengan lampu sen LED. Terus abis itu bumper juga masih sama, hanya sekarang di Type S tidak ada fog lamp, tapi sudah ada daytime running light LED untuk Cortez CT Type S, khususnya yang transmisi CVT. Ubahan minimalis juga terjadi di eksterior samping. Ban masih ukuran 16 inci peleknya dengan profil ban 205/55. Desain pelek mirip-mirip, hanya saja ini sekarang single tone. Kalau misalnya di varian-varian Cortez CT di atasnya itu kan two tone ya, kalau ini single tone. Terus selanjutnya di kaca spion. Kaca spion desain masih sama, masih ada juga lampu sen di kaca spion. Tapi sekarang pelipatannya di Type S ini manual. Lalu roof rail masih ada. Dan di kaca sampingnya tidak ada list chrome seperti di Type L. Tapi ini masih sama seperti Type C. Hitam begini aja. Dan yang paling gue suka dari Cortez itu ya, dari dulu. Dari Cortez City itu adalah garis-garis karakternya. Garis-garis karakternya itu kalau dari samping kelihatan kuat banget, nonjolin aura maskulin. Termasuk juga sebenarnya di bagian kap depannya. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Bagian belakang dari Wuling Cortez CT Type S ini sendiri benar-benar nyaris tidak berbeda dengan Wuling Cortez CT di Type C maupun Type L. Perbedaan yang paling kelihatan paling-paling hanya di desain antenanya yang bukan shark fin. Kalau ini masih desain memanjang biasa. Masih ada rear spoiler pada bagian atap dengan di sini ada indikator rem. Bentuk lampu belakang masih sama dengan lampu sen LED, dan untuk lampu belakangnya menggunakan bohlam biasa. Bentuk bumper juga masih sama dan ada rear wiper sebagai standar dengan rear kamera yang terletak di bagian sini. Ini dia kelebihan jelas lainnya Wuling Cortez CT Type S dibandingkan dengan mobil-mobil di low MPV yang harganya kisaran 200 jutaan. Di bagian ini, bagian mesinnya. Mesinnya 1,5 liter, tepatnya 1415 cc. Tapi memakai turbo. Tambahan perangkat turbonya membuat gelontoran tenaga maksimal dari Wuling Cortez CT Type S 140 horsepower di 5200 rpm. Sedangkan torsinya 250 Nm yang sudah bisa dirasakan di putaran mesin 1600 sampai 3600 rpm. Artinya angka-angka itu apa? Artinya Wuling Cortez CT Type S adalah satu-satunya MPV turbo di kelas 200 jutaan dan MPV yang memiliki tenaga serta torsi paling besar. Mesin 1,5 liter turbonya itu digabungkan atau dijodohkan dengan dua opsi transmisi. Yang pertama adalah transmisi manual 6 percepatan. Lalu ada juga transmisi otomatis CVT dengan simulasi 8 percepatan. Artinya transmisi CVT itu kita bisa ubah modenya menjadi mode manual 8 percepatan. Dan tenaga dari mesin disalurkan oleh transmisi ke dua roda depan. Ngomongin desain luar udah, ngomongin dimensi udah, ngomongin mesin dan transmisi udah speknya.
Sekarang sebelum kita mulai masuk dan ngeliat ke dalam interior, gue akan ngomongin dulu sebelumnya fitur yang ada di Cortez CT Type S ini. Pertama adalah keyless entry. Jadi kita nggak butuh mencet-mencet remote untuk masuk ke dalam Cortez CT Type S. Fitur keyless entry-nya ini sendiri tersedia di yang transmisi CVT. Dan selanjutnya masih ada fitur pembuka semua jendela. Jadi ini ceritanya kalau lu parkir di luar, terus abis itu parkir dalam jangka waktu yang lama, kabin kan pasti panas. Dan untuk ngademinnya ada fitur ini. Lu tinggal mencet bagian remote, bagian bukaannya dalam waktu yang lama, dan semua kaca jendela akan turun. Gue contohin ya. Nah, begitu ntar udah adem, baru deh lu dan keluarga lu semua masuk. Ya udah yuk, kita masuk sekarang dan kita lihat kabinnya. Kita masuk pakai keyless entry. Nah, sekarang gue udah ada di dalam kabin Cortez CT Type S. Varian terbawahnya dari Cortez CT. Kalau kita lihat perbedaannya dengan varian-varian di atasnya, dashboardnya ini masih menggunakan hard touch. Tapi kalau dibandingkan dengan MPV 200 jutaan di kelas low MPV, semuanya pun mereka juga masih menggunakan dashboard hard touch. Jadi bukan merupakan sebuah kelemahan daripada Cortez CT Type S ini dibandingkan para pesaingnya. Lalu bagian pegangan pintu sudah soft touch, ada material kulit, dan di bagian sandaran tangan sebelah kiri juga ini dilapisin dengan soft touch, ada kulit juga, dan setirnya sudah desain flat bottom ya, yang kesannya lebih sporty, dan untuk yang tipe CVT ini ada audio and phone steering switch, jadi bisa mengatur audio di bagian sebelah kiri setir dan juga untuk mengangkat maupun menutup telepon dari sini. Yang di transmisi manual belum ada ini. Lalu juga kelebihan lain daripada Cortez CT Type S adalah head unitnya, terutama untuk yang transmisi CVT. Dengan harga 233 juta, lo semua udah bisa mendapatkan head unit 8 inci yang di MPV 200 jutaan lainnya belum ada. Jadi ini kalau gua nggak salah adalah head unit terbesar di kelas MPV 200 jutaan. Kemampuan head unitnya sendiri juga cukup impresif ya. Selain tentu saja bisa radio, Bluetooth, terus bisa memainkan musik dari SD card, ada port buat kabel aux, port buat USB, bisa juga buat iPod, dan juga bisa buat mirror link, disambungkan dengan smartphone kalian. Kalau yang untuk Cortez CT Type S transmisi manual, head unitnya itu masih head unit double DIN, belum yang touchscreen 8 inci seperti yang kita lihat sekarang. Di bawah head unit masih ada khasnya Wuling, jam analog yang berkesan mewah, yang biasanya ada atau menjadi aksesoris lah untuk mempercantik mobil-mobil mahal Eropa. Di bawahnya lagi ada knop-knop AC yang masih manual, belum seperti yang varian-varian di atasnya yang sudah digital. Tapi itu juga kalau dibandingkan dengan kelas MPV 200 jutaan lain di Indonesia juga masih kompetitif. Di bawahnya lagi ada 2 port USB dan 1 power outlet. Di sini transmisi CVT-nya, dan di sini ada rem parkir yang berbentuk tuas. Belum seperti yang Type C dan Type L yang sudah menggunakan fitur electric parking brake with auto hold. Dan di sini ada berbagai tempat penyimpanan untuk minum. Di sini juga bisa untuk handphone kalian, bisa juga untuk dompet kalian,
Di sini juga bisa ada tempat buat menaruh handphone dan lain-lain. Dan di sebelah kanan saya ini, di sebelah kanan setir ini ada pengatur level ketinggian atau level sorotan lampu depan, dan juga untuk tombol nyala atau matikan blower AC di belakang. Di sini ada tombol-tombol pengatur power window yang sudah menjadi standar di Wuling Cortez CT Type S. Jadi udah enak sekali ya. Dan ada fitur keamanannya juga, jadi nggak bakal kejepit tangan kita. Pintunya juga sudah auto door lock. Ada di sini pengatur spion, dan di sini ada tempat penyimpanan lainnya buat minum kalau misalnya kita bawa botol minum. Di depan sini ada meter cluster yang masih model analog. Di tengah-tengahnya ada multi information display, ukurannya kalau nggak salah sekitar 3,5 inci, yang bisa menunjukkan kita banyak hal, mulai dari rata-rata konsumsi BBM, konsumsi BBM aktual kita, terus odometer juga bisa dilihat di sini, trip meter A, trip meter B, terus jarak tempuh sisa dengan bahan bakar yang ada, dan lain-lain. Itu menurut gue di rentang harga MPV 200 jutaan sudah sangat memadai informasi-informasi di MID-nya. Di sini juga ada tempat penyimpanan buat kartu ya. Kalau mau kalian taruh e-tol kalian di sini. Sama juga di sini juga ada tempat penyimpanan e-tol, ada beberapa. Untuk kursinya sendiri, varian teratas atau pilihan teratas yang 233 juta sudah menggunakan leather seat yang mewah seperti yang kalian lihat sekarang. Tapi untuk transmisi manualnya pun by request konsumen bisa meminta atau memesan leather seat. Kalian bisa menambah ya sekitar kalau tidak salah tuh nambah beberapa juta lagi. Begitu juga dengan captain seat, karena yang 209 juta itu di kursi baris keduanya itu masih kursi panjang, belum captain seat. Tapi kalian bisa memesannya lagi atau memintanya lagi. Tentu saja mungkin indenya lebih lama. Tapi yang jelas tidak akan lebih dari 233 juta yang merupakan harga teratasnya. Kita sekarang ke baris kedua ya. Yuk. Nah, sekarang gue udah ada di baris kedua dari Wuling Cortez CT Type S. Gimana? Asik nggak? Kalian yang nantinya berada di baris kedua dari Wuling Cortez CT Type S ini adalah yang akan merasakan betul kelegaan atau keunggulan dari MPV satu ini. Karena dimensinya yang memang setara dengan medium MPV, penumpang di dalam kabin akan merasakan kelegaan yang sangat memuaskan kalau menurut gua. Gua udah menyesuaikan kursi depan di sini sesuai dengan jarak mengemudi ya, jarak mengemudi ideal gua. Dan legroom masih sangat lega. Begitu juga dengan headroom. Untuk gua yang ukuran 171 cm. Tapi sepertinya untuk yang lebih tinggi dari gua pun masih amat lega ya, karena ini luar biasa banget jaraknya. Ini juga enak banget. Bagian pegangan pintu sebelah kanan masih soft touch. Ada pengatur power window di dekatnya. Terus kursi unit yang gue coba ini sudah menggunakan captain seat yang menambah kelegaan dan kenyamanan di baris belakang. Ada sandaran tangan yang bisa juga kita lipat atau kita turunkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi aja. Dan di depannya sini ada tombol pengatur kecepatan fan AC. Di bawahnya ada satu slot USB. Dan sudah menggunakan double blower untuk yang varian terbawah sekalipun. Double blowernya ada di sisi belakang sini, jadi tidak mengganggu headroom. Cerdik sekali Wuling. Ada dua bagian
fan yang menyediakan udara yang segar ke penumpang baris kedua dan juga untuk penumpang di baris ketiga. Oh iya, satu lagi nih dari kursi di baris keduanya. Untuk yang captain seat bisa direbahin sampai seperti ini. Aduh. Jadi kalian bisa bayangin kalau misalnya cuman jalan berempat atau bertiga gitu. Terus kalian lelah perjalanan jarak jauh. Enak banget kan? Bisa tidurnya. Ini gue sebenarnya udah mager banget, tapi gue masih harus memperlihatkan ke kalian bagian di baris ketiga. Jadi, ayo deh, kita ke baris ketiga ya. Ini adalah baris paling belakangnya. Kursinya masih menggunakan leather seat untuk unit yang gue coba. Dan masih ada headrest bagi masing-masing penumpang ya. Ada 3 headrest yang bisa disesuaikan. Kalau dari sisi panjang kursinya memang tidak sepanjang yang baris depan. Ini gue masih ada sisa yang lumayan banyak untuk bagian kaki. Tapi legroomnya karena memang di depan ini captain seat, jadi terasa lebih lega sih. Karena kita kaki kirinya bisa menyesuaikan, bisa agak nyelonjor ke depan lah istilahnya. Dan juga karena baris keduanya juga lega, dia juga masih bisa majuan dikit untuk menyediakan ruang buat legroom kita gitu. Dan enak sekali ya, di bagian sebelah kanan sini ada tempat buat nyimpan minum, demikian juga dengan di sebelah sana. Perbedaannya dengan yang Wuling Cortez CT Type C ataupun Type L adalah tidak adanya slot USB di baris ketiga. Oke deh, kalau gitu kita ngelihat bagian yang gak kalah pentingnya ya dari sebuah mobil buat orang Indonesia ya, yaitu bagian bagasi. Yuk. Nah, untuk buka bagasinya ada 2 cara nih. Pertama dengan menggunakan remote yang di sini ada tombol khusus untuk buka bagasi. Tinggal dipencet, lalu angkat bagasinya. Atau yang kedua, dengan tombol di bagian sini, bagian yang tersembunyi di sini, yang juga terhubung dengan fitur keyless entry. Jadi walaupun nih ya, pintunya masih terkunci, tapi asal remote-nya ini ada di dekat pintu bagasi, kalian tinggal pencet tombolnya saja dan langsung kebuka. Gampang banget ya. Untuk orang Indonesia, kapasitas bagasi mobil itu penting. Apalagi kalau mobilnya adalah MPV. Di Wuling Cortez ini, termaksud di Type S-nya, kapasitas bagasinya sangat memadai. Dengan kondisi semua kursi berdiri tegak, bagasinya masih bisa memuat 3 atau mungkin bahkan 4 koper ukuran sedang dan kecil. Kalau misalnya barang kalian itu sangat banyak, misalnya memang kalian ingin berlibur bersama keluarga, kursi baris belakang bisa direbahkan dengan cara yang amat mudah. Tinggal direbahkan sandarannya dan tarik tuas di bagian belakang. Begitu juga dengan yang ini. Rebahkan dan tarik tuas bagian bawah. Selesai. Taruh barang. Gua aja masih muat di sini. Oke. Setelah semua itu kita bahas, sekarang kita jajal gimana rasanya Cortez CT Type S ini yuk. Tutup dulu. Langsung aja kita jajal ya. Tapi jangan lupa selalu pakai seat belt. Udah.
selama beberapa hari gue menggunakan mobil ini, gue merasakan betul ya gimana value for money-nya Cortez CT Type S. Soalnya fitur-fiturnya dengan harga 233 juta yang gue coba sekarang udah punya start stop button. Terus rear kamera udah jadi fitur standar. Dan rear kameranya itu bukan cuman ngeliatin situasi di bagian belakang aja, tapi ada guideline-nya atau garis-garis pembimbingnya yang akan membelok saat setir kita juga kita belokkan gitu, untuk menunjukkan kira-kira ke arah mana mobil kita tuh mengarah. Jadi itu fitur yang unggul di kelas MPV 200 jutaan. Kalau soal posisi mengemudi, Cortez CT Type S ini tinggi ya dia posisi mengemudinya, jadi enak gitu, membantu visibilitas ke depan yang memang udah cukup lebar. Kalau dari pengaturan setirnya sendiri, pengaturannya tuh tilt steering, belum teleskopik, jadi ke atas dan ke bawah. Dan untuk pengaturan kursinya itu masih manual ke depan belakang. Juga pengaturan di sudut sandaran kursi. Untuk rasa berkendara gimana, San? Kalau untuk rasa berkendara dari berbagai hal ya, terasa betul kalau Cortez CT ini memang diciptakan untuk kenyamanan dari penumpang-penumpang di dalamnya. Pertama misalnya dari sisi bantingan suspensinya. Bantingan suspensinya tuh soft banget, empuk banget. Jadi jalanan-jalanan jelek sekalipun itu guncangannya sangat teredam dengan baik. Ya memang sih itu berpengaruh pada body roll. Body rollnya di tikungan-tikungan yang cukup tajam itu memang masih cukup terasa. Tapi harus diingat bahwa ini adalah sebuah mobil keluarga. Bukan mobil sedan, apalagi bukan mobil sport. Jadi memang penggunaannya untuk dibawa ke keluarga yang butuh kenyamanan. Terus untuk tarikannya gimana, San? Nah, Wuling Cortez CT Type S ini tarikannya sangat halus di putaran bawah. Jadi karakternya memang bukan karakter mobil yang agresif ya. Dan kalau kalian emang mau lebih cepat harus menekan sedikit lebih dalam, lalu akan terasa turbo lag sebelum akhirnya mobil ini melaju lebih cepat. Tapi itu sebenarnya bisa disiasati dengan dua hal di sini. Pertama, dengan mengganti transmisi ke mode sport. Jadi di situ putaran mesin akan dibuat lebih responsif untuk bisa mencapai putaran mesin yang lebih tinggi dengan cepat, sehingga torsinya bisa lebih cepat lagi didapat. Atau dengan mengubah mode transmisi ke mode manual 8 percepatan. Dan karakter halus yang dirasa di putaran bawah pun itu akan hilang dengan mode transmisi manual 8 percepatan ini. Jadi sebenarnya udah ada jalan keluarnya. Karakter turbonya ini, kenikmatan mesin turbonya ini akan terasa banget kalau lu udah ada di jalan tol. Apalagi kalau jalan tolnya itu lancar. Kalau udah mencapai putaran mesin menengah, itu udah enak banget cruisingnya. Gua mencapai 120 km per jam saat RPM itu belum nyentuh 3000. Itu udah 120 km per jam. Jadi untuk di putaran mesin menengah itu luar biasa enak. Karena ini transmisinya transmisi CVT, tentu saja ada beberapa keunggulan di rasa berkendara dari Wuling Cortez CT Type S. Pertama adalah transisi ke rasio gigi yang berbeda itu menjadi lebih halus. Selanjutnya adalah soal efisiensi bahan bakar. Karena mobil-mobil dengan transmisi CVT itu lebih hemat konsumsi bahan bakarnya.
jika dibandingkan dengan mobil-mobil dengan transmisi otomatis biasa. Tentu saja kalau perbandingannya dengan cc atau kapasitas mesin yang sama ya. Fitur keselamatan dari Wuling Cortez CT Type S walaupun merupakan varian terbawah juga sudah cukup mumpuni, apalagi untuk kelas MPV 200 jutaan. Sebagai standar sudah ada dual SRS airbag, lalu sistem pengereman ABS dan EBD. Keempat rodanya juga sudah memakai rem cakram. Ada juga ISOFIX untuk menaruh kursi bayi, anti-theft alarm, serta emergency stop signal. Terus soal kesenyapan kabin. Untuk harga 200 jutaan, kesenyapan kabinnya sangat impresif. Karena suara mesin itu sudah bisa teredam dengan sangat baik dari bagian kabin. Gerungan itu tuh benar-benar lebih terasa kalau kita menginjak gas dalam-dalam, itu baru terasa tuh suara mesinnya. Tapi kalau kita jalan santai, itu suaranya halus banget kalau kedengarannya di dalam kabin. Demikian juga dengan suara ban ke dalam kabin, itu juga bisa teredam dengan baik. Jadi overall ini adalah sebuah MPV yang value for money banget, as usual ya, seperti mobil-mobil Wuling yang lain yang menawarkan fitur berlebih, malah berlimpah dengan harga yang sangat kompetitif. Itu dia review lengkap kami soal Wuling Cortez CT Type S. Kalau menurut kalian semua gimana? Keren atau enggak? Value for money atau enggak? Dan kalian tertarik atau enggak? Kalau menurut gue sih, Wuling Cortez CT Type S ini sangat bisa menjadi pilihan bagi para pembeli LMPV. Khususnya kalian-kalian yang sebenarnya bisa membeli LMPV varian teratas. Daripada membeli LMPV varian ke atas, mungkin kalian bisa melongok ke mobil ini, membandingkan setiap aspeknya lagi dan berbagai hal di dalamnya dengan mobil-mobil yang seharga itu juga. Yang pasti sih kehadiran mobil atau varian baru dari Wuling Cortez CT ini kembali menghadirkan pilihan buat para konsumen roda 4 di Indonesia. Kalau kita makin banyak pilihan, makin banyak variasi harga dan fiturnya, kita juga makin enak kan milihnya. Yang menang tetap konsumen. Gitu. Sekian dulu ulasan dari mobil123.com kali ini. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Jangan lupa like kalau lo suka video ini. Terus komen pendapat kalian soal Wuling Cortez CT Type S dan bagikan ke teman-teman atau rekan kalian atau keluarga yang mungkin lagi penasaran sama Wuling. Semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau lanjut rebahan lagi di baris kedua Cortez CT Type S yang enak banget. Mobil 1, 2, 3